Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara untuk mengcapture paket HTTPS maupun HTTP melalui fitur TCP dump yang ada pada sistem operasi Linux. Untuk saat ini, sistem operasi yang saya gunakan adalah sistem operasi CyberOps Workstation yang berbasis Arch Linux yang saat ini saya jalankan melalui program VMware pada Windows. Kemudian untuk host operating systemnya adalah Windows 10. Dan di sini untuk operating sistemnya sendiri sudah dikonfigurkan dengan format .ova. Saya di sini loginnya menggunakan username CyberOps analis, maksudnya dengan password yang ditentukan sebelumnya. Nah, di sini pertama-tama yang akan saya lakukan adalah melihat interface yang terhubung di sini. Mungkin sebagai informasi, di sini untuk host OS-nya saya menggunakan Windows 10 yang terhubung melalui Wi-Fi pada router tenda N301, dan di sini diportkan berhubung di sini adalah virtual machine, maka diportkan melalui NIT. Dan mungkin bisa kita lihat di sini interface-nya seperti ini. Ini untuk host-nya ini. Kemudian di sini, meskipun host-nya saya hubungkan sebagai Wi-Fi dan menggunakan Wi-Fi pada Windows 10, ini akan tetap terdeteksi sebagai Ethernet, link Ethernet dengan MAC address-nya sebagai berikut dan IPv6-nya sebagai berikut. Kemudian ini IPv4-nya di sini dan terdeteksi sebagai Ethernet karena di sini diportkan melalui NAT. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi di sini saya akan mengcapture TCP, baik itu adalah HTTP maupun HTTPS, yang di-capture melalui fitur TCP dump yang setahu saya cuma ada di Linux. Sebenarnya juga bisa dilakukan secara langsung melalui Wireshark dengan capture package-nya. Cuma di sini sebagai percobaan saya akan menggunakan TCP dump, kemudian package-nya akan dianalisis melalui Wireshark. Di situ akan difilter untuk yang mana HTTP maupun HTTPS. Nah, kemudian hal yang perlu kita lakukan di sini adalah menuliskan di sini sudo, atau jadi bilang seperti user, atau kalau di Android jadi dikatakan sebagai root. Kemudian di sini komennya adalah TCP dump langsung. Nah, kemudian di sini didefinisikan interface-nya. Di sini berhubung saya menggunakan di sini terdeteksinya sebagai interface ENP0S3, maka di sini didefinisikan sebagai ENP0S3, atau di sini Ethernet, interface Ethernet serial 3. Kemudian di sini didefinisikan S-nya atau sniffing-nya sebagai 0. Di sini akan di-write atau di-capturekan ke dalam sebuah file. Dan di sini diulangi lagi seperti ini. Kemudian definisikan hasil dari capture-nya akan disimpan di mana. Di sini akan saya simpan pada file pcap atau pcapture yang digunakan untuk menangkap secara live tadi, seperti ini. HTTP sebagai contoh. Di sini HTTP ini adalah nama filenya. Kemudian di ini formatnya adalah pcap, maka didefinisikan sebagai pcap di sini. Seperti ini. Kemudian kita tinggal enter di sini. Kemudian di sini
memasukkan password yang sudah didefinisikan sebelumnya adalah ini. Di sini sudah mulai melakukan listening. Berarti password yang kita masukkan berhasil tadi. Di sini udah mulai capture package-nya. Mungkin bisa kita tunggu. Di sini beberapa saat kemudian sampai benar-benar berjalan. Nah, kemudian di sini akan saya coba untuk membuka sebuah web browser. Di sini. Mohon maaf, rekaman sebelumnya tiba-tiba terputus di sini. Jadi akan coba saya lanjutkan. Jadi di sini setelah saya membuka sebuah Mozilla Firefox browser, dan di sini maaf saya akan ulangi di sini untuk mengcapture-nya. Nah, seperti ini. Nah, tercapture di sini. Di sini coba akan saya buka halaman dengan berbasis HTTP di sini mungkin. Halaman di sini. Atau mungkin lebih dahulu yang ini. Buka HTTP filenya. Di sini. Mungkin servernya masih belum berjalan untuk yang ini. Mungkin di sini. Kita akan coba. Ini menggunakan protokol HTTP. Tapi sepertinya agak lama untuk terkoneksi. Kemungkinan karena baik, mungkin saat ini website-nya sedang down di sini. Mungkin akan saya ganti dengan website yang lainnya. Di sini sebelumnya saya punya sebuah website percobaan yang juga berbasis HTTP untuk protokolnya. Mungkin yang ini. Sepertinya juga tidak bisa diakses. Baik, mungkin yang satunya. Mungkin ditunggu sejenak sampai bisa untuk masuk. Ini juga tidak bisa untuk ini. Sepertinya router saya tidak bisa mendefinisikan HTTP secara langsung, karena beberapa kali untuk saya coba melakukan update pada Linux juga terkadang sering loss paketnya. Mungkin saya cek sebentar. Baik, di sini setelah saya perbaiki sedikit protokolnya pada routernya, di sini sudah bisa mengakses situs HTTP biasa tanpa HTTPS. Ini ya. Sekarang saya akan coba login. Di sini username-nya adalah admin dan password-nya adalah admin. Dapat diloginkan. Nah, hasil login di sini setelah di sini berhasil login, maka akan tercapture di sini. Oke, sekarang kita akan coba hentikan capture-nya di sini.
Ini sudah ada beberapa capture 3000 package yang tercapture karena tadi sangat lama saya untuk mengaktifkannya. Jadi di sini oke, sekarang kan saya coba di sini untuk menganalisa paketnya. Di sini ada namanya HTTP dump cap. Sorry. Oke, di sini. Ya, di sini ini untuk paketnya. Kan coba saya buka di sini. Oke. Setelah ini terbuka, kini saat ini saya coba di sini ada beberapa jenis protokol, TCP, CNS, ARP, dan macam-macamnya. Sekarang coba di sini saya akan lihat khusus untuk yang HTTP. Tinggal di filter di atas ini seperti ini. Nah, di sini akan terlihat ada beberapa request ya. Masuk ke login HTTP, kemudian melakukan post juga di sini. Untuk ini untuk yang get, kemudian bisa dilihat di sini saat membuka site-nya. Bahkan di sini juga bisa dilihat browsernya apa, language-nya apa, dan sebagainya macamnya. Ini request-nya di sini. Kemudian di sini juga ada yang post, mungkin ini saat mengepost user dan passwordnya di sini seperti ini. OS-nya dari Linux x86 3264 bit dan sebagai macamnya di sini. Nah, maka kesimpulannya di sini HTTP ini cukup tidak aman jika digunakan untuk protokol login, autentikasi, dan sebagainya macamnya untuk saat ini. Jika tidak dilakukan enkripsi ini, karena HTTP ini tidak ada metode enkripsinya di dalamnya, maka bisa dikatakan cukup tidak aman. Sekarang mungkin akan saya coba untuk ke step berikutnya. Di sini untuk melakukan capture pada paket HTTPS mungkin sama seperti tadi. Di sini tuliskan sudo TCP dump, kemudian didefinisikan interface-nya nps np0x3 seperti ini. Kemudian prosesnya berapa, sini 0, panjang paketnya, kemudian di override pada HTTPS dump recap seperti ini. Kemudian tinggal di enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah mulai mengikuti di sini. Nah, kemudian kita buka kembali browser yang tadi. Di sini ada browsernya. Kita coba lihat di sini. Kemudian untuk contoh di sini saya akan mencoba membuka NetAcad dari Cisco. Ini. Kemudian akan saya coba login di dalamnya. Sedikit lama mungkin. Nah, di sini saya sudah masuk ke websitenya untuk NetAcad-nya. Kemudian akan saya coba login di sini menggunakan akun saya. Di sini. Nah, di sini saya login menggunakan akun email saya.
kemudian masukkan passwordnya. Setelah ini nah di sini kita sudah masuk dalamnya. Nah sini saya udah masuk di dalamnya. Oke, sekarang pastinya sudah tercapture dalam sini untuk package-nya dalam file .ps_dump.pcap. Oke, setelah saya berhasil masuk, saya akan coba tutup browsernya. Oke, di sini kemudian tuh setelah ditutup ya tadi websitenya, itu di post di sini untuk capturingnya. Nah ini untuk jadi paket. Oke, mungkin bisa kita langsung analisa paketnya di sini di HTTPS dump. Coba dengan website lagi. Nah untuk filteringnya di sini berbeda dengan yang awal tadi yang cukup difiltering dengan HTTP biasa sudah muncul semuanya. Di sini filteringnya harus menggunakan TLS 443 TCP port 443 atau port default dari HTTPS seperti ini. Seperti ini. Nanti seharusnya muncul sama dengan ini. Nah ini akan muncul protokol-protokol yang sudah dienkripsi menggunakan HTTPS saat saya mencoba login tadi. Di sini ada beberapa, mungkin saya coba buka salah satu di sini. Oke, di sini. Nah di sini sudah ada transmission controlnya di sini. Destinasinya kemana, terus protokol menggunakan apa. Nah di sini bahkan tidak bisa terlihat user ini menggunakan browser apa di dalam sini. Maka ini benar-benar terenkripsi dan aman saat saya coba login pada NetAcad tadi. Seperti ini. Dan ini untuk analisisnya seperti ini. Kemudian aksesnya saat kapan. Hanya itu saja yang ditampilkan pada informasi saat coba di sniffing saat menggunakan HTTPS. Tidak seperti yang HTTP tadi yang menggunakan yang menampilkan cukup banyak informasi dari user yang kemungkinan bisa dimanfaatkan oleh penjahat cyber yang ingin memanfaatkan datanya. Seperti ini. Hanya seperti ini saja yang ditampilkan. Mungkin kesimpulannya juga sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lebih aman intinya. Bahkan untuk bisa digunakan untuk proses autentikasi otorisasi saat ini masih cukup mumpuni menggunakan HTTPS. Meskipun tidak menjamin 100% aman, tapi di sini sudah ada usaha untuk mengamankannya. Seperti ini. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk uji dari package-nya menggunakan Wireshark. Jadi mungkin inti dari pembahasan tadi itu dibandingkan HTTPS lebih aman karena udah ada usaha untuk mengamankannya melalui Transport Layer Security atau TLS di sini.